Halo, kembali lagi dengan aku di video pembahasan soal. Dan kali ini kita akan membahas soal aljabar linear untuk semester yang pertama. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal yang pertama kita diberikan R3 yang punya hasil kali dalam Euclides. Lalu kita disuruh menggunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis U1, U2 dan juga U3 ke dalam basis ortonormal yang dilambangkan dengan V1, V2 dan juga V3. Dengan U1-nya sendiri adalah 0, 6 dan juga 8, U2-nya adalah negatif 4, negatif 3 dan negatif dan juga 1, terus U3-nya adalah 0, negatif 2 dan juga negatif 1. Lalu kita juga disuruh untuk menghitung panjang V3-nya itu berapa. Oke, untuk soal nomor 1 sendiri, pertama-tama kita dapat mencari V1 terlebih dahulu. V1-nya itu dapat dicari dengan pembagian antara vektor U1 dengan panjangnya. U1 berarti kan 0, terus 6 dan juga 8. Terus untuk panjang sendiri berarti kan akar dari 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, berarti akar dari 100. Nah, hasilnya itu sama dengan 0, 0,6 dan juga 0,8 untuk V1-nya sendiri. Nah, selanjutnya kita dapat mencari V2. Untuk V2 sendiri itu rumusnya adalah U2 dikurangi proyektor V1 terhadap U2 dibagi dengan panjangnya, panjang dari vektor U2 dikurangi vektor V1 terhadap U2. Nah, mungkin pertama-tama kita akan mencari U2 dikurangi vektor V1 U2. Itu berarti kan sama dengan U2-nya itu negatif 4, negatif 3 dan juga 1. Terus vektor V1 U2 itu definisi dari V1.U2 terus dikalikan dengan V1. V1.U2 kan berarti 0 dikalikan negatif 4 ditambah 0,6 dikalikan negatif 3 ditambah dengan 0,8 ditambah 1. Berarti ini kan 0 negatif 1,8 ditambah 0,8. Nah, ini hasilnya negatif 1. Negatif 1 ini nanti dikalikan dengan vektor V1 yaitu 0,6 sama 0,8. Hasilnya berarti ini 0 negatif 0,6 negatif 0,8. Nah, berarti nanti tinggal U2 dikurangi vektor V1 terhadap U2 yang hasilnya adalah negatif 4 dikurangi negatif 4 terus negatif 2,4 sama 1,8. Nah, hasil dari U2 dikurangi vektor V1 U2 ini bisa digunakan untuk mencari V2 dengan cara dibagi dengan panjangnya. Untuk mencari panjangnya kan berarti negatif 4 dikuadratin ditambah negatif 2,4 dikuadratin ditambah 1,8 dikuadratin terus diakarkan gitu. Berarti akar dari 25. Akar dari 25 itu 5, berarti tinggal negatif 4 per 5 terus negatif 2,4 per 5 sama 1,8 per 5. Nah, ini berarti hasil dari V2-nya. Lanjut untuk mencari V3-nya. Untuk mencari V3 sendiri, rumusnya adalah U3 dikurangi proyektor V1 terhadap U3 dan dikurangi proyektor V2 terhadap U3. Ini caranya sama kayak yang tadi kurang lebih. U3 kan 0, negatif 2, terus negatif 1. Proyektor V1 U3 itu definisi dari V1 didotkan U3 dikalikan dengan V1. V1 dot U3 itu hasilnya nanti negatif 2. Ini langsung dikalikan sama U3-nya, terus dikurangi proyektor V2 dikurangi U3. Ini definisi dari V2 dot U3 dikalikan sama dikalikan dengan vektor V2. Nah, V2 dot U3 ini hasilnya nanti adalah 3 per 5. Terus nanti tinggal dikalikan sama vektor V2-nya. Itu negatif 4 per 5, negatif 2,4 per 5 sama 1,8 per 5. Nanti setelah dihitung hasilnya akan menjadi seperti ini. 0, negatif 2, negatif 1, 0, negatif 1,2, negatif 1,6, terus dikurangi sama vektor negatif 12 per 25, 7 per 2 per 25, 5,4 per 25. Nanti ini dihitung lagi sehingga hasil akhirnya adalah 0,48, negatif 0,512 sama 0,384. Nah, setelah ditemukan U3 kurangi vektor V1, U3 dikurangi vektor V1 terhadap U3, ini kita dapat mencari V3-nya dengan cara membagikan hasil ini dengan panjangnya. Untuk panjangnya sendiri kan berarti 0,48 dikuadratin hasilnya 0,2304, terus negatif 0,512 dikuadratin hasilnya 0,26, terus 0,384 dikuadratin hasilnya 0,15. Nah, nanti langsung dijumlahin semua terus diakar nih. Dan nanti hasil akhirnya untuk V3-nya berarti pembagian ini dengan ini yaitu 0,6
terus negatif 0,64 sama 0,48. Itu adalah vektor dari itu adalah nilai dari vektor V3. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari panjangnya kan, panjang dari vektor V3. Yaitu tinggal kita kuadratin aja nih 0,6 terus dijumlahkan dengan 0,64 yang dikuadratkan juga, terus ditambah dengan 0,48 yang dikuadratkan juga. Hasilnya seperti ini. Gitu. Lanjut saja kita ke soal nomor 2. Ini kita disuruh untuk mentransformasikan linear dari R2 ke R3 dengan fungsi yang diilustrasikan sebagai berikut. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi buat rumusnya itu kayak gini. T dikalikan dengan V itu sama dengan P. Ini nanti T ini nanti disama dengan kan kayak A gitu. Dimisalkan menjadi A gitu loh. Mungkin ini nanti yang ilustrasi ini langsung diubah menjadi sebuah metrik. T ini sama dengan A, berarti langsung aja ditulis A aja. Terus 1, 3 ini nanti jadi baris yang pertama. Terus negatif 2 sama negatif 5 ini jadi baris yang kedua. Sama dengan 8, 6 ini jadi yang baris pertama. Sama negatif 13, negatif 10 ini jadi baris yang kedua. Nah, di sini kita langsung mencari A-nya. Nah, untuk mencari A berarti ini kan harus dipindah ruaskan ke kanan. Jika sebuah metrik dipindah ruaskan ke kanan, berarti dia harus diubah menjadi inverse terlebih dahulu. Jadi metrik 1, negatif 2, 3, negatif 5 ini diinverskan. Nah, nanti hasilnya menjadi negatif 5, 2, negatif 3, 1. Jadi ini tinggal ditukar nih, 1 sama negatif 5 nya. Terus yang 3 sama negatif 2 ini tinggal dikalikan negatif. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Terus ini tinggal dikalikan aja. 8 sama 8 dikalikan negatif 5 ditambah dengan negatif 13 dikalikan dengan negatif 3, nanti hasilnya adalah negatif 1. Jadi baris pertama dengan yang baris pertama dengan kolom pertama, terus baris pertama dengan kolom kedua untuk nilai yang ini, terus baris kedua dengan kolom yang pertama dan dihasilkan 0, terus baris kedua dengan kolom yang kedua dihasilkan 2. Nah, setelah didapatkan matriks A seperti ini, kita dapat menentukan determinan A-nya. Cara menentukan determinannya sendiri tinggal dikalikan aja. Negatif 1 dikalikan 2 dikurangi dengan 0 dikalikan dengan 3. Gitu, hasilnya sendiri sama dengan negatif 2. Jadi transformasi linearnya adalah negatif 2. Next, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini di soal nomor 3 dimisalkan fungsi dari R2 ke R3 itu didefinisikan dengan f xy sama dengan x terus juga x plus y dan juga 4x min y. Terus apakah ini merupakan transformasi linear? Mungkin lanjut ke pembahasannya. Jadi syarat dari sebuah fungsi itu merupakan transformasi linear itu ada dua, yaitu f fungsi dari x plus y itu sama dengan fungsi x ditambahkan dengan fungsi y. Lalu yang kedua itu ada fungsi dari lambda dikalikan dengan x itu sama dengan lambda dikalikan dengan fungsi x. Nah, mungkin langsung menuju ke syarat yang pertama, yaitu fungsi x plus y itu sama dengan fungsi x plus fungsi y. Nah, ini dijabarin dulu karena ini ada 3 komponen gitu kan. Jadi ada fungsi dari x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3 itu nanti sama dengan fungsi dari x1, x2, x3 ditambah dengan fungsi 1, y2, y3. Langsung kita masukkan aja. Yang pertama kan ini ada x ya. Berarti yang pertama hasilnya adalah x1 terus ditambahkan dengan y1. Terus yang ini tinggal dimasukkan juga tinggal x1 terus ini y1. Terus yang buat yang baris kedua nih, ini kan fungsinya adalah x plus y. Berarti tinggal dimasukin aja buat x-nya, nanti x1 plus y1, terus buat nilai y-nya plus x2 plus y2. Nah, di sini juga tinggal kita masukin berarti x1 plus x2, yang kanannya itu y1 plus y2. Yang sini juga, ini kan fungsinya ada 4x min y. Nah, 4 x1 plus y1 dikurangi x2 plus y2. Yang sini juga berarti tinggal 4 dikalikan x1 min x2 terus 4 y1 min y2. Ini tinggal kita operasiin kayak biasa. Ini tinggal diturunkan yang baris yang pertama. Terus yang baris yang kedua ini
tinggal kita turunin juga, berarti kan X1 plus X2 plus Y1 plus Y2. Terus yang ini juga tinggal diturunin aja, X1 plus X2 plus Y1 plus Y2. Oh ya, berarti kan ini baris pertama sama baris kedua udah sama nih. Terus tinggal yang baris ketiga, ini 4 dikalikan X1, 4X1 ditambah 4Y1 dikurangin X2 ditambah dikurangin Y2 gitu. Terus ini juga sama, 4X1 dikurangi X2 ditambah 4Y1 dikurangi Y2. Berarti kan udah sama juga buat baris ketiga. Nah, kalau gitu berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Lanjut ke syarat yang kedua, yaitu fungsi dari lambda X sama dengan lambda dikalikan fungsi X. Ini tinggal kita jabarin lagi kayak yang tadi di atas. Berarti kan ini lambda dari X1, terus lambda dari X1 plus X2, terus lambda dengan 4X1 min X2. Nah, itu sama dengan lambda, ini juga dijabarin kan, ada X1 plus X2 sama 4X1 min X2. Ini jika dilihat berarti sama nih, ini sama aja kan, lambda dikalikan X1 berarti sama ini, lambda dikalikan X1 plus X2 sama yang baris kedua ini, lambda dikalikan 4X1 min X2 ini sama dengan baris ketiga. Jadi syarat kedua juga udah terpenuhi. Kalau begitu berarti fungsi tadi merupakan fungsi dari transformasi linear. Lihat ke soal nomor 4. Di nomor 4 ini misalkan R3 ini mempunyai hasil kali dalam Euclideus, gunakan proses Gauss-Schmidt untuk mentransformasikan basis O1, 2, U3 ini ke dalam basis ortonormal dilambangkan dengan V1, V2, V3 dengan nilai U1, 2, U3 nya sekian. Kita disuruh untuk menghitung determinan V1, V2, dan V3. Jadi soal nomor ini itu sama soal yang pertama tadi. Jadi tadi kan udah diketahui tuh vektor dari V1, V2, V3. Jadi yang nomor 4 ini tinggal dihitung determinannya aja. Oke, untuk pembahasan nomor 4 sendiri kan kita tadi disuruh untuk mencari determinan dari V1, V2, V3. Mungkin untuk pencarian V1, V2, V3 di skip aja karena tadi udah aku jelasin di soal nomor 1. Untuk pencarian determinan, pertama-tama kita harus mengubah V1, V2, V3 itu tadi menjadi sebuah matriks. V1 nanti jadi kolom yang pertama, berarti kan tadi ada 0, 0,6, 0,8. Terus V2 jadi kolom yang kedua, ada negatif 0,8, negatif 0,48, 0,36. Terus buat yang V3 jadi kolom yang ketiga, itu ada 0,6, negatif 0,64, 0,48. Buat pencarian determinan sendiri sebenarnya fleksibel, banyak caranya. Apalagi ini matriks dengan order 3x3, jadi lumayan banyak gitu. Tapi aku pakai cara yang udah lumayan sering dipakai dan juga mudah juga. Itu caranya seperti ini. Jadi di sebelah kanan nih, di sisi kanan nanti ini ditulis ulang buat yang 0, 0,6, 0,8 sama yang negatif 0,8, negatif 0,48 sama 0,36 gitu. Setelah ditulis ulang, tinggal dikali sama dikurangin aja. Ini yang pertama 0 dikalikan negatif 0,48 itu kan hasilnya 0. Nah itu nanti ditambah sama yang ke kanan ini, yang ke kanan ini. Jadi negatif 0,8 dikali negatif 0,764 dikali 0,8. Nah terus ini ditambah sama 0,6 dikalikan sama 0,6 dikalikan sama 0,36. Terus dikurangin sama yang arahnya ke kiri. Dikurangin sama negatif 0,8 dikalikan 0,6 dikalikan sama 0,48. Terus dikurangin sama ini kan dikalikan 0 berarti langsung 0 aja. Terus dikurangin sama 0,6 dikalikan negatif 0,48 dikurangi 0,8 gitu. Terus nanti setelah dihitung hasil akhirnya adalah 0,99 untuk determinannya. Selanjutnya kita disuruh untuk menghitung determinan P yang mendiagonalisasi matriks A. Determinan P itu adalah V. Dengan matriks A-nya sendiri ada 4, 1, negatif 1, 2, 5, negatif 2, 1, 1, 2. Nah, untuk mencari determinan P, jadi matriks P-nya nanti akan diketahui bernilai 1, 0, 1, 0, 1, negatif 2, 1, 1, 1. Ini untuk pencarian determinannya itu menggunakan cara ini kan 1 nih. Jadi 1 sebagai patokannya, jadi yang baris pertama sama kolom pertama nanti ini bakal dicoret nih. Jadi 1 dikalikan matriks 1 dikalikan negatif 2 sama 1 dikalikan 1. Ini dikurangin sama 0. Karena ini 0 jadi ditulis 0 aja. Seharusnya dikaitkan sama matriks 0, 1 sama 1, 1. Tapi karena 0 ya udah langsung ditulis 0 aja. Terus ditambah 1 dikalikan ini dicoret yang
kolom pertama sama baris kedua. Nah, ini dihasilkan 1 dikalikan 0 1 1 1. Nah, hasilnya sendiri untuk matriksnya adalah 2. Untuk determinannya adalah 2. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini diberi permisalan R3 itu menggunakan hasil dalam Euclides. Terus digunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis U1 U2 U3 ke dalam basis ortonormal yang dilambangkan dengan V1 V2 V3 dengan nilai U1 U2 U3 nya itu sebagai berikut. Nah, apabila hasil V3 dituliskan dalam bentuk V3 A BC, di mana BC merupakan bilangan bulat, maka hitung jumlah A plus B plus C. Gunakan untuk desimal, gunakan angka di belakang koma. Contoh 3,22, gunakan titik. Oke, tadi kan udah cari tahu tuh untuk V1, V2, V3 nya untuk di nomor 1. Mungkin nih untuk hasil V3 nya sendiri itu ada 0,6, negatif 0,64, sama 0,8. Nah, ini tinggal dijumlahin aja komponennya. Jadi 0,6 ditambah negatif 0,64 ditambah 0,48, hasilnya adalah 0,44. Tuh. Lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, suatu transformasi R3 yang didefinisikan dengan X Z, yaitu X plus Z terus Y kurangi Z sama Z kuadrat. Tentukan panjang vektor dari hasil T2,4,9. Nah, tadi kan untuk fungsinya sendiri dari XZ ini ada X plus Z, Y min Z sama Y kuadrat. Nah, ini nanti diganti sama 2, 4 sama negatif 9 untuk dicari panjangnya. Ini tinggal dimasukin aja, tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Jadi ini X-nya 2, terus Z-nya negatif 9, jadi 2 dikurangi 9. Terus ini kan Y min Z nih, Y-nya 4, Z-nya adalah negatif 9, berarti ini 4 dikurangi negatif 9, berarti 4 tambah 9. Terus yang tadi ini Y kuadrat, berarti tinggal 4 dikuadratin, jadi hasilnya 16. Jadi untuk hasilnya adalah negatif 7, 13, sama 16. Nah, ini nanti dicari panjangnya dengan cara negatif 7 dikuadratin, ditambah 13 dikuadratin, ditambah 16 dikuadratin, terus diakar. Nanti sama dengan akar 472, yang hasilnya adalah 21,77. Nah, untuk soal yang nomor terakhir, kita disuruh untuk menentukan apakah matriks A ini dapat didiagonalisasi. Matriks A-nya itu ada 4, 1, negatif 1, 2, 5, negatif 2, sama 1, 1, 2. Oke, untuk soal nomor 8 sendiri ini caranya kita tinggal mengurangkan matriks A dengan matriks identitas lambda dan disama dengankan 0. Nah, berarti tadi kan matriks A ada 4, 1, negatif 1, 2, 5, negatif 2, 1, 1, 2 nih. Nah, itu untuk yang diagonalnya kan, itu dikurangi nama lambda, karena dikurangi nama matriks identitas lambda. Jadi 4 dikurangi lambda, 5 dikurangi lambda, sama 2 dikurangi lambda. Nanti akan diubah menjadi 3 min lambda, 0, lambda min 3, 2, 5 min lambda, negatif 2, 1, 1, 2 min lambda sama dengan 0. Setelah ditemukan matriks seperti ini, kita tinggal mencari determinannya nih. Untuk pencarian determinan yang ada di bawah soal, ini berarti 3 min lambda ini dikalikan sama matriks 5 min lambda, negatif 2, 1, sama 2 min lambda. Ini caranya, jadi yang baris pertama sama yang kolom pertama dihilangkan atau dicoret. Terus untuk yang kedua kan berarti ini negatif 0 dikalikan sama matriks 2, negatif 2, 1, 2 min lambda. Jadi yang baris pertama sama kolom kedua ini dicoret, tapi karena ini bernilai 0 jadi nggak usah dihitung. Terus ditambah sama lambda min 3 dikalikan sama matriks 2, 5 min lambda, 1, 1. Jadi ini yang baris pertama sama kolom ketiganya dicoret. Setelah begitu nanti akan dilakukan perhitungan dan didapatkan dapatkan bahwa 3 min lambda terus lambda min 5 sama lambda min 3 itu sama dengan 0. Jadi untuk nilai lambdanya sendiri adalah 3 atau negatif 5. Nah, untuk yang lambda bernilai 3, berarti kan untuk matriks A-nya bakal berubah menjadi 1, 1, negatif 1, 2, 2, negatif 2, 1, 1, negatif 1 nih. Nah, nanti kita nolkan untuk yang baris kedua dan baris ketiga. Caranya menggunakan operasi baris seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan juga bisa membalikan antar barisnya. Nah, ini baris ketiga pertama-tama kita ubah menjadi 0 dengan cara menjumlahkan dengan baris yang pertama. Nah, otomatis bakal jadi 0 semua. Terus yang baris kedua
ini kita ubah juga menjadi 0 dengan cara menjumlahkan 2 kali baris yang pertama, sehingga nanti akan didapatkan matriks seperti ini nih, 1, 1, negatif 1 nih. Nah, setelah dapat kayak gini kan nih bisa didefinisikan nih bahwa nilainya X1 ditambah X2 dikurangi X3 itu sama dengan 0. Berarti X3 itu sama dengan X1 plus X2. Jadi bisa dijabarin kalau X1, X2, dan X3 nanti diganti X1 plus X2. Dengan itu bisa didefinisikan bahwa matriks 1, 0, 1 dikalikan dengan X1 itu ditambah 0, 1, 1 dikalikan dengan X2. Mungkin sekian untuk video pembahasan soal UAS aljabar linear untuk semester 1. Dan semisal ada salahnya, aku mohon maaf sebesarnya, dan mudah-mudahan ilmu yang aku berikan ini bermanfaat untuk pengerjaan UAS teman-teman semua. Terima kasih semuanya.